Oke. Kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kalian kemarin itu sudah belajar tentang kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama itu atau gagasan utama biasa disebut dengan kalimat pokok dan gagasan pokok. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Pak Guru share dulu. Pak Guru share dulu. Nah, perhatikan nih. Kita itu akan belajar menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat. Misalnya bahan makanan. Produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi pangan. Berkembangnya teknologi pangan memberikan manfaat bagi manusia, anak-anak. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang akan kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, atau tabel, anak-anak. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, perhatikan nih. Teknologi pangan nih misalnya. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan, anak-anak. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Nah, Pak Guru mau tanya nih anak-anak. Contoh teknologi pangan yang dapat kalian berikan contoh. Coba siapa yang bisa dijawab? Teknologi pangan nih. Jemur, Pak. Ah? Jemur. Jemur. Dikeringkan. Nih, maksudnya begini. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Contohnya apa? Teknologi pangan. Sebelum Pak Guru berikan contoh, coba kalian pahami dulu. Nih, ini ada gambar nih. Contohnya. Ayo. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan menjaga makanan agar tidak cepat membusuk. Ayo, siapa? Sebelum Pak Guru kasihkan contoh. Pak Guru kasih contoh satu ya, nanti kalian coba berpikir lagi nih. Seperti di gambar nih anak-anak, perhatikan. Susu sapi itu kalau itu kan diolah dulu, diperas, supaya dia awet dan tidak mudah basi, diproses dengan produksi sehingga misalnya nih bisa menjadi susu kotak, ya kan? Dan akhirnya bisa dikonsumsi lebih lama kan daripada kalau kita hanya menggunakan susu sapi itu yang langsung diperas saja. Dengan adanya teknologi perkembangan teknologi, susu tersebut dapat dikemas dalam bentuk kaleng, dalam bentuk kotak, susu kotak, dan akhirnya dapat apa namanya, anak-anak? Dapat dikonsumsi lebih lama.
Seperti itu ya anak-anak ya. Paham kan contohnya untuk perkembangan teknologi pangan ini? Paham? Ini sudah merekam belum tuh tadi Pak? Oh, sudah merekam. Pak Guru lancar. Contoh lain, ayo siapa yang bisa? Contoh lain. Selain itu. Apa? Yang pertama kan tadi Pak Guru berikan contoh susu yang apa namanya? Susu yang diperas langsung dari sapi itu bisa diolah supaya lebih awet dalam konsumsinya. Apa? Ayo, yang lain. Nanas kaleng. Ya, benar. Tuh, nanas itu kan kalau dia hanya secara belum dengan teknologi, nanas dipetik dari pohonnya, kemudian biasanya kan kita cuman kupas, kemudian dibersihkan, terus kita makan. Itu kalau cuman tidak diolah dengan teknologi, dia mungkin hanya bertahan 1 sampai 3 hari. Tapi dengan nanas itu dikalengkan, diolah dan dikalengkan, itu bisa bertahan mungkin bisa sampai 3 bulan atau 2 bulan. Bagus. Dari Elso. Yang lain, contoh yang lain apa? Ayo, apa? Siapa yang bisa? Dikalengkan, Pak. Apa, Nikita? Boleh dikalengkan. Buah? Leci. Buah leci, ya. Iya sama, prosesnya sama ya berarti ya Nikita ya, seperti nanas kaleng itu tadi. Mungkin yang namanya buah-buahan itu kalau sudah matang atau sudah masak itu mungkin paling bertahannya hanya sampai paling lama seminggu lah. Tapi dengan adanya pengolahan, misalnya dikalengkan, itu bisa awet sampai berbulan-bulan. Dan Apa? ikan Iya, pengalengan ikan itu juga sama ya. Prosesnya seperti itu. Itu juga lebih awet. Ikan paling kalau 1-2 hari sudah busuk. Ya enggak? ya. Tapi kalau dengan adanya pengalengan itu dia akan lebih Wet. awet. Oke, lanjut nih. Pak Guru berikan contoh lagi nih. Nih, misalnya nih, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, menjadi tempe, menjadi kecap, dan susu kedelai. Ini juga karena perkembangan teknologi pangan. Makanya dari yang hanya kedelai, kacang kedelai, siapa yang belum tahu kacang kedelai? Sudah tahu kan? Nah, Sudah tahu lah. Tiap hari mungkin makan tempe, tahu, kan gitu. Nah, dari hanya sebuah kacang kedelai itu bisa diolah menjadi tahu, menjadi tempe, menjadi kecap, atau susu kedelai. Nah, ini seperti ini nih. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk yogurt, dan keju. Ternyata banyak sekali ya, dengan adanya perkembangan teknologi pangan, kita manusia lebih kreatif mengembangkan jenis-jenis makanan baru lewat bahan pangan yang ada. Sampai di sini paham anak-anak? Paham? Siapa yang belum paham? Yuk, siapa yang belum paham? Pak Guru lanjutkan ya. Pak Guru lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini anak-anak. Nah, di sini Pak Guru akan bacakan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Pak Guru akan bacakan, kalian simak aja. Tempe merupakan makanan khas Indonesia.
Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Di antaranya ada vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh. Jelas apa yang Pak Guru bacakan? Nah, sekarang perhatikan. Nih, ada pertanyaan buat kalian secara langsung. Menurutmu, mengapa tempe digemari banyak orang? Karena tempe enak. Pak Guru, nanti dulu, jangan jawab dulu. Pak Guru mau tanya satu persatu. Yang pertama, kenapa tempe digemari banyak orang, Ethan? Karena murah dan sehat. Nah, kamu suka tempe enggak, Ethan? Suka. Oke. Kalau Ceris, menurutmu mengapa tempe digemari banyak orang? Ceris, ayo. Enak dan murah. Ya. Dan harganya. Apa, Ceris? Pernah makan tempe enggak, Ceris? Oh, pernah. Enak enggak? Enak. Kamu suka tempe. Oh, yang itu. Apa? Nanti, oke. Kathleen dulu. Kathleen, menurutmu mengapa tempe itu digemari banyak orang? Kamu suka tempe enggak? Suka. Kenapa kamu kok suka? Asin. Asin. Asin kalau dikasih bumbu. Kalau nggak dikasih bumbu ya rasanya nggak terlalu asin lah. Nikita, mengapa tempe digemari banyak orang, Nikita? Bergizi dan murah. Oke, sip. Renhat, kenapa tempe itu banyak digemari banyak orang, Renhat? Karena enak. Karena sehat. Oke, yang lain. Terus Michelle, kenapa kamu pernah makan tempe nggak, Michelle? Suka nggak? Digoreng tepung kalau mami goreng. Oke, sip. Kenapa kamu suka? Rasanya enak. Enak, terus? Untuk vitamin B sama A. Sama lemak. Oke, rata-rata semua suka ya sama tempe. Tempe. Luis, halo Luis. Oh, Pak. Halo, mana kameranya? Dihidupin dong, Pak Guru pengen lihat loh. Nah, itu ganteng. Ngapain ditutup-tutup? Jangan ditutup lah. Pernah makan tempe, Luis? Pernah. Pernah suka makan tempe enggak? Iya. Oke, siapa coret-coret itu? Oke, menurutmu kenapa tempe digemari banyak orang, Luis? Karena enak. Enak, bergizi, dan mudah dicari. Enak, bergizi, mudah dicari, harganya murah ya. Oke, rata-rata samalah ya untuk pendapat kalian tuh. Jadi, memang tempe itu merupakan makanan ciri khas orang Indonesia. Nah, terbuat dari kedelai akhirnya jadi tempe. Tahu pun seperti itu. Tahu Keripik tempe, Pak. Keripik tempe. Kan banyak ya dengan adanya teknologi pangan, dari sebuah tempe itu bisa jadi apa saja.
Yang pertama tempe goreng, keripik tempe, apalagi bacem tempe, apalagi kan banyak kan. Dengan olahan-olahan itu kita bisa menikmati tempe dengan variasi rasa. Paham? Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produk pertanian, tetapi juga dari produk peternakan anak-anak. Contoh hewan yang diternakkan adalah ayam, sapi. Nah, kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telurnya sebagai bahan makanan. Produk hewan berupa daging ayam dapat diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan banyak manfaat. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang kita ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Nah, perhatikan ini anak-anak. Ayo amati gambar berikut ini. Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Pak Guru bacakan soal-soalnya dulu. Apa nama makanan yang tampak pada gambar? Terus yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Nah, dengan melihat gambar ini, kalian bisa menjawab anak-anak pertanyaan yang Pak Guru ajukan tadi. Coba dengan mengamati gambar ini, coba Pak Guru pengen yang menjawab. Klevi, dengan mengamati gambar yang Pak Guru share ini, apa nama makanan yang tampak pada gambar? Yang lain diam. Coba Klevi, apa ayo? Kelihatan kan? Goreng. Apa? Bebek goreng. Bebek goreng. Bebek goreng boleh. Yang lain, coba. Luis, itu gambar apa Luis? Ayam geprek. Ayam geprek. Ya, oke. Terus Felisa, kalau menurutmu apa ini? Nah, kataku ayam terasi, Pak. Ayam terasi, boleh aja. Ayam pakai sambal terasi gitu kan maksudnya. Aduh, jadi lapar ini. Ngomongin ayam. Aduh. Nah, oke. Nggak salah ya, ini bisa bahannya ini bisa pakai ayam, bisa juga pakai bebek, ya kan? Terus apa saja bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Coba Renhat. Renhat, untuk membuat makanan ini bahannya apa saja Renhat? Yuk, apa? Yang pertama bahan dasarnya itu ada apa? Ayam. Ada Ayam. paha ayam kan ya, ayam sama dada misalnya. Terus ayamnya digoreng, kemudian untuk sambalnya itu misalnya pakai cabai, bawang merah, bawang putih, garam, dan lain-lain kan. Kemudian untuk bahan tambahannya di situ ada kol, ada kemangi, ada timun. Jadi paham ya anak-anak ya, dari melihat gambar kalian itu bisa menjelaskan. Hanya dengan melihat gambar ini aja sudah bisa menjelaskan. Oh ternyata misalnya tanpa Pak Guru jelaskan, kalian sudah tahu. Oh ini namanya ayam geprek misalnya, atau
ayam pakai sambal terasi misalnya. Bahannya apa saja ya kalian jelaskan. Di situ ada ayam, ada timun, ada kol, ada kemangi, kan gitu. Dengan begitu kalian bisa bercerita. Hanya dengan melihat gambar kalian bisa bercerita. Oke, Pak Guru lanjutkan, Nana. Di sini. Untuk pelajaran selanjutnya itu menemukan kata kunci pada teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Selain produk pertanian dan peternakan, negara Indonesia juga kaya dengan produk perikanan. Ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki gizi yang tinggi, anak-anak. Nih, selanjutnya. Perkembangan teknologi produksi pangan juga dimanfaatkan di bidang perikanan. Kita harus bersyukur karena wilayah perairan Indonesia itu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Nah, sekarang kita simak ini anak-anak. Ayo kita simak cuplikan teks berikut. Nanti dulu. Dalam dunia pangan, manusia mengenal pengawetan makanan. Pengawetan makanan memiliki tujuan agar makanan tidak cepat rusak, sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengawetan makanan juga dilakukan secara modern, anak-anak. Sekarang perhatikan ini. Nah, dari teks yang Pak Guru bacakan tadi, kita dapat mencari kata-kata penting dalam teks tersebut. Yang pertama itu pengawetan. Artinya pengawetan itu proses menjadikan sesuatu menjadi tahan lama. Sedangkan pangan itu artinya makanan. Nah, di sini diberikan contoh kalimat juga, anak-anak. Contoh kalimat pengawetan. Pak Dedi sedang melakukan pengawetan ikan asin. Misalnya ditambahi dengan menggunakan garam. Misalnya seperti itu. Terus pangan. Nih contoh kalimat menggunakan kata pangan. Perkembangan teknologi produksi pangan bermanfaat bagi manusia. Seperti itu ya. Itu dari teks ini kita bisa mencari kata-kata penting dan juga membuat kalimat. Terus kita lanjutkan di sini. Nah, seperti pelajaran yang lalu, ini kita mempelajari, Pak Guru akan jelaskan tentang menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Seperti kita ketahui bahwa teknologi produksi pangan dapat memberikan manfaat lebih pada produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi pangan mempunyai berbagai manfaat, anak-anak. Misalnya dari teknologi pengawetan makanan. Pengawetan makanan membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Sehingga memungkinkan ketersediaannya dari waktu ke waktu. Selain itu, makanan yang sudah diawetkan dapat dikirimkan ke daerah lain. Dengan demikian kita dapat menikmati produk pangan dari daerah lain tanpa khawatir produknya rusak. Seperti itu ya, anak-anak ya. Kemudian teks berupa bacaan tentang
perkembangan teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya, simak cuplikan teks berikut. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan, anak-anak. Bahan pangan artinya bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Tolong itu di-mute dulu yang belum di-mute. Suaranya dimatikan dulu ya, supaya tidak ada suara kebusuk-kebusuk gitu. Selanjutnya, kalimat utama berdasarkan teks tersebut yaitu kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Ini kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita lihat, dia berada di awal paragraf ya anak-anak ya. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Ini menjadi kalimat utamanya. Untuk mencari kalimat utama, kamu bisa melihat kalimat yang ada di awal atau yang ada di akhir paragraf. Pada teks tersebut, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kebetulan yang Pak Guru bacakan ini tadi adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Tidak menutup kemungkinan ada sebuah teks yang juga kalimat utamanya berada di akhir paragraf, anak-anak. Jadi tidak selalu berada di awal paragraf. Oke. Nah, sekarang menentukan gagasan pokoknya, anak-anak. Gagasan utama atau gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru yang lebih lama, anak-anak. Contoh makanan baru yang dihasilkan dari tumbuhan adalah nata de coco. Tahu nata de coco? Nata de coco tahu? Ya, okay. Ya. Yang merupakan hasil olahan dari kelapa. Nah, contoh makanan baru yang dihasilkan dari hewan adalah keju, yang merupakan hasil olahan dari susu sapi. Teknologi pangan akan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Halo, punya siapa itu ya? Yang belum dimatikan. Sudah suaranya ya. Clevi, coba suaramu dimatikan dulu. Geruduk gitu suaranya. Bisa matikan suaranya?
Nah, udah. Oke, sip. Nah, Pak Guru lanjutkan ya, Nana ya. Kita dapat mencermati perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikirannya, anak-anak. Nih, pokok pikiran disebut juga dengan gagasan pokok. Kalimat utama itu berada di awal paragraf. Untuk mencari gagasan pokok, kalian bisa mengambil dari kalimat utamanya. Perhatikan. Simak cuplikan teks berikut. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya, ada padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Kalimat utamanya nih, produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Kita lihat, berarti dia berada di awal paragraf ya anak-anak ya. Itu untuk kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokok itu produk pertanian dan perkebunan dihasilkan dari tumbuhan. Produk pertanian dan perkebunan dihasilkan dari tumbuhan. Paham sampai di sini anak-anak? Membedakan kalimat utama dan gagasan utama. Itu membedakannya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalian diajak untuk mengamati ini. Kalian nanti boleh Pak Guru kasih pertanyaan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Dari ketiga gambar ini, halo, jangan nulis yang aneh-aneh di chat ya. Perhatikan dengan baik. Perhatikan, teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Lingkarilah makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Dari gambar ini perhatikan nih, ada gulai singkong, ada karak kaliang, dakak-dakak, kemudian ada lagi gambar apa ini? Karupuak sanjai, kacimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Dari berapa gambar nih? Dari sini dulu, kira-kira yang merupakan makanan hasil dari teknologi mana? Lihat. Kerupuk sanjai. Iya, kerupuk sanjai ya. Terus apa lagi? Rendang singkong ini juga loh anak-anak ya. Kan bahannya tadinya hanya singkong jadi Sudah. Nah, ini juga kacimui dan kue talam singkong. Dengan adanya teknologi itu, jadi bisa dibuat berbagai macam makanan dengan bahan dasar singkong. Bukan kingkong ya, tapi singkong.
Nah, kita lihat di sini, anak-anak. Ada bacaan nih. Ini ada pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui. Merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Siapa yang pernah makan singkong goreng? Yang kayak kerupuk itu bukan? Iya, itu keripik singkong kalau kayak kerupuk. Singkong goreng itu ya singkong yang dibelah kemudian digoreng aja. Sama lah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Saya suka banget singkong balado. Oke, mantap. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara, anak-anak. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lebih dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Singkong dapat diolah menjadi dagak-dagak, karak kalian, rendang singkong, keropok singkong, pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih, anak-anak. Nah, ini kan ada berapa paragraf? Coba kita lihat. Ada 1, 2, dan 3 paragraf. Nah, di sini tentukan kalimat utama dari bacaan di atas. Paragraf pertama itu, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, paragraf keduanya apa? Paragraf ketiganya apa? Nanti ini menjadi tugas kalian. Ini menjadi tugas kalian bahasa Indonesia. Nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Kalian mencari kalimat utama dari teks yang Pak Guru berikan. Di situ sudah ada teksnya. Nanti tinggal kalian cari kalimat utamanya di paragraf yang kedua dan ketiga. Paham? Paham? Paham. Paham ya, anak-anak ya. Oke, itu tugas untuk bahasa Indonesia, anak-anak. Pak Guru akan lanjutkan ke bahasa Lampung, anak-anak. Bahasa Lampung nih, perhatikan Pak Guru mau share bahasa Lampung. Sabar. Sabar. Pak Guru cari materinya dulu. Pak Guru mau share lagi materinya. Nih. Materinya bahasa Lampung itu kata dasar bersuku 2 kata dan bersuku 3 kata. Nah, ada contohnya anak-anak nih. Kata dasar yang bersuku kata 2. Kata dasar yang memiliki 2 suku kata ya anak-anak. Misalnya cakak. Cakak itu berarti ca dan ka. Artinya itu naik. Suku katanya loh nih, meja. Nah, ya, seperti kalau bahasa Indonesia seperti tadi, meja atau kursi. Nah,
pintu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Paham? Paham. Ada bala. Bala itu artinya besar. Luni. Luni itu kecil. Kemudian ini kan pembagiannya ada tanda stripnya. Luah itu artinya keluar. Aku. Aku itu ambil. Selanjutnya di sini perhatikan. Ya. Kata dasar yang bersuku kata 3 suku kata. Perhatikan. Belanja. Belanja itu 3 suku kata. Lemaweng. Lemaweng itu harimau. Gang laya, jalan layang. Kelakah, humor. Nah, itu contoh-contoh bersuku kata bahasa Lampung yang bersuku kata 2 dan bersuku kata 3. Nah, di sini nanti silahkan tuliskan 5 contoh kata yang bersuku kata 2 dan 3 selain yang ada pada contoh di tugas. Nah, yang kedua itu kata-kata di bawah ini memiliki suku kata berapa? Ini ada A sampai J. Silahkan nanti kalian kerjakan. Ini berikan 5 contoh ya. 5 contoh yang bersuku 2 kata dan 3 suku kata. Yang kedua itu memiliki suku berapa ini? Meganai, anek, lapah, penyimbang, lampung, mamak, mider, kibau, lakjar, mengan. Pak Guru rasa kalian sudah paham. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, sebelum Pak Guru tutup, ada pertanyaankah anak-anak? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Ada Pak. Sudah ya? Kalau sudah? Buatnya bahasa Lampung sama Indonesia aja. Iya, 2. Kalau sudah kita tutup dalam doa yuk. Tutup dalam doa yuk. Siapa yang mau memimpin menutup doa? Tidak. Klevi lah, Pak Guru pengen Klevi berdoa, udah lama nggak dengar suara Klevi nih. Suaranya ke Levi bagus. Ya Klevi ya. Coba suaranya dihidupkan terus kita berdoa Klevi. Oke, ambil sikap berdoa semua anak-anak. Boleh dimulai Klevi. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kami belajar. Berkati kami selalu Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Klevi. Anak-anak, kalian boleh setelah ini boleh kalian sarapan dulu, baru nanti mengerjakan tugasnya. Karena kan Pak Guru yakin belum sarapan. Kalau Pak Guru puasa nggak makan ya. Puasa sekarang, tapi nanti kalau pulang ya makan. Opo kerso. Nopo kerso, kata Mama Michelle. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Oke, kita tutup. Dadah semua. Dadah. Bye. See you. Bye. Oke, boleh keluar dari Zoom ya. Ya foto Pak. Lagi. Aku ke sekolah. Besok. Aku biar happy tuh aku sekolah. Iya, Pak Guru juga pengennya sekolah aja. Sekolah wae Pak, tunggu masker. Nah, nanti nunggu guru-gurunya divaksin dulu. Kalau gurunya udah vaksin baru nanti boleh mungkin sekolah. Semua lama. Metro itu anak-anak Metro itu gurunya belum divaksin loh sampai sekarang, ampun. Sandi,
Sandi kamu terlambat ya, Ndi ya. Tapi pelajarannya udah selesai, Ndi. Nanti buka di classroom aja ya, Ndi ya. Tadi aku ada Zoom. Oh, lupa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau nanti bisa lihat ini rekamannya Pak Guru kasih di rekaman apa Zoom ini. Kalau enggak nanti langsung ke classroom aja ya, Sandi ya. Oke? Classroomnya. Oke. Oke, anak-anak masih pengen nge-zoom lagi ya? Belum pada keluar nih. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Kita lanjut minggu depan. Oke. Silahkan kalian boleh sarapan dulu, boleh makan dulu, dan nanti baru boleh kerjakan soal atau pelajaran hari ini. Terima kasih. Siap. Selamat pagi. Pak Guru tutup ya. Hai, dadah Pak. Dadah semua. Sandi. Saya kesayanganku mana buka kelasku. Cus. Udah.